Hai guys, balik lagi di channel Spicy Ninjas bersama aku Nixia. Kalian pasti tahu kan brand Acer? Nah, mungkin banyak dari kalian juga udah tahu kalau Acer ini punya sub-brand yang namanya Predator. Tapi kalian tahu nggak sih kalau sub-brand Predator ini selain terkenal di lini produk laptop gaming dan juga desktop gaming, mereka juga ternyata punya produk terbaru yaitu di RAM dan SSD. Nah, kali ini Nixia bakal review di RAM dan SSD dari Predator itu. Oke, yang pertama-tama kita bakal bahas di RAM-nya, yaitu ada Predator Talos dan juga ada Predator Apollos. Oke, kita ke Talos-nya dulu. Jadi untuk produk yang Talos ini dia lebih ke mainstream produknya, sedangkan yang high-end-nya itu yang Apollos ini. Oke, ini sambil kita unboxing. Ini lihat dari boxnya, ini ada foto dari produknya, dan dia ini adalah 16 GB kit 2x8 GB dan speednya 3200 MHz. Untuk Talosnya ini tersedia juga speednya di yang 2666 MHz. Lalu ini kita lihat di belakangnya dari boxnya ini ada disclaimer dan juga fiturnya yang disebutin di sini. Untuk disclaimernya sendiri di sini mengklaim kalau ya, apa yang tertulis di sini bisa aja berubah tanpa notice sebelumnya, dan juga kalau misalnya terjadi technical error ataupun editorial error, brand Acer-nya sendiri itu tidak bertanggung jawab. Jadi kalau kenapa-napa ya bisa langsung ke brand Predator Storage-nya ini di sub-brandnya Acer. Jadi jangan ke Acer-nya langsung. Lalu untuk fiturnya di sini punya disebutin high efficiency heatsink, lalu support Intel XMP 2.0, support Intel dan AMD motherboards, selected IC ensure durability and reliability. Lalu dia punya klaim temperaturnya kalau lagi operating atau kalau lagi bekerja itu di 0 derajat sampai 85 derajat Celcius. Sedangkan kalau memorinya ini lagi nggak dipakai, lagi disimpan gitu, yaitu storage temperaturnya bisa bertahan di suhu minus 55 derajat Celcius sampai 85 derajat Celcius. Ya kalau di suhu di Indonesia sendiri sih ini aman-aman aja ya. Nggak tahu kalau misalnya dibawa ke daerah kutub utara, kutub selatan gitu kan, ini sampai minus 55 derajat Celcius sih durability-nya. Lalu warranty-nya sendiri dia udah lifetime warranty. Oke, langsung aja kita buka. Oh ya, untuk chipnya sendiri dari kedua RAM ini dia sudah menggunakan Samsung chip. Kalau yang Talos chipnya ini yang D-Die atau yang E-Die Samsung chip. Dan ini dia RAM-nya, warna putih dominannya dan ada warna hitam di bagian tengahnya. Serta ada logo Predator-nya juga nih, warna silver di tengahnya. Cocok banget pasti kalau misalnya kalian mau build PC yang warnanya putih atau hitam, atau ya mau build yang minimalis gitu, karena dia juga tipe ini tuh nggak ada RGB-nya. Cocok banget kalau misalnya kalian mau build yang simple PC-nya. Ini dia RAM-nya. Ini keren sih kalau dari heatsink-nya ini minimalis dan ya putihnya juga bagus, hitamnya di tengah sini, bagian belakangnya seperti ini. Oke, ini untuk tampilannya dari Predator Talos. Oke, kita lanjut ke RAM yang satu lagi yaitu di Apollos. Kita buka sebentar. Nah, ini dia si Apollos. Dan yang bakal kita review ini dia kitnya sama, kit 16 GB dengan 2x8 GB, speednya yang 4133 MHz. Lalu dia juga tersedia untuk speednya di yang 3200 dan juga 3600 MHz. Dan udah kelihatan dari packagingnya aja si Apollos ini memang untuk yang high-end dan lebih niat dari packaging yang lebih bagus juga. Ini dari gambarnya udah kelihatan kalau dia bakal nyala, ada RGB-nya dan ada logo-logo yang support software apa aja untuk RGB-nya ini. Apollo DDR4 RGB. Dan disclaimer-nya di sini masih sama di belakangnya. Untuk fiturnya aku bacain dulu di sini. High efficiency aluminum heatsink, support Intel XMP 2.0, support Intel AMD, selected IC ensure durability and reliability sama. Dan ini ada
15 micro gold finger design, 10 layers of PCB, jadi 10 layer of PCB, dan RGB sync support. Supportnya bisa Aura Sync, RGB Fusion, MSM Stick Light, Polychrome Light Effect, Integration Software. Oke, sekarang kita buka Apollo-nya ini. Nah, ada packagingnya lagi, boxnya di dalam dengan logo Predator. Ini dia, wow. Ini dia produknya dari RAM Predator Apollos. Ini silver gitu warnanya, yang ada putihnya. Jadi hitam dan silver, dan ada bagian yang di sini metalik-metaliknya, dan juga ada buat nanti nyala RGB-nya. Ini ukurannya lumayan. Sebentar, saya jatuh. Ini dia. Satu lagi. Nah, ini bagian depannya, ini bagian belakangnya. Cukup besar ya heatsinknya, dan nanti pastinya di sini ada logo Predator dan bakal nyala RGB-nya. Nah, untuk chipnya sendiri di Apollo RGB ini dia menggunakan Samsung chip juga yang B-die. Ya, ini tampilannya dari sini, nanti kalian bisa lihat lebih dekat. Oke, kayaknya langsung aja kita bakal bahas dan unboxing di SSD dari Predator ini. Ini dia SSD-nya, SSD M.2 NVMe. Yang pertama itu GM3500 dan yang kedua GM7000. Nah, dari namanya aja ini kita bisa lihat speed dari masing-masing produknya ini. Kalau yang 3500 ini maksimumnya 3400 MB per second, dan yang GM7000 maksimum readingnya 7400 MB per second. Oh ya, untuk perbedaannya, yang 3500 ini adalah menggunakan interface Gen 3, sedangkan yang GM7000 menggunakan interface Gen 4. Untuk kapasitasnya sendiri, kedua SSD ini tersedia di 512 GB, 1 TB, dan 2 TB. Tapi di GM7000 ini ada tambahan, yaitu di kapasitas 4 TB. Lalu untuk di GM3500, dia punya maksimum sequence reading speednya di 3400 MB per second, dan maksimum writing speednya di 3000 MB per second. Kemudian untuk storage temperaturnya di minus 40 derajat Celcius sampai 85 derajat Celcius, working temperaturnya 0 sampai 70 derajat Celcius. Lalu untuk garansinya, keduanya ini sama, punya garansi 5 tahun. Dan kita ke GM7000-nya. Di GM7000 ini maksimum sequence reading speednya 7400 MB per second, dan maksimum writing speednya 6700 MB per second. Untuk storage temperaturnya itu bisa mulai dari minus 40 derajat Celcius sampai 85 derajat Celcius. Kemudian untuk working temperaturnya 0 derajat sampai 70 derajat Celcius. Ya, langsung aja kita buka dulu satu-satu di GM3500 ini. Nah, ini unit yang aku bakal review adalah yang versi 512 GB. Ini dia GM3500. Di dalamnya ada packaging akriliknya lagi, dan ini kita dapat baut yang mana unik banget, dan kayaknya belum pernah ada ya di produk SSD M.2 yang disertai baut kayak gini, satu buah baut ini. Lalu ini dia SSD-nya, dan ini juga dapat quick start guide-nya. Untuk SSD-nya yang GM3500 ini dia udah dilengkapi heatsink, tapi di bagian bawahnya. Sedangkan yang di GM7000 nanti kita lihat dia ada heatsink juga, tapi di bagian atas. Oke, langsung aja kita unboxing yang GM7000-nya. Nah, ini yang GM7000 bautnya ada di packaging plastik ini. Dan untuk ini dia. Untuk SSD-nya ini. Dia udah ada heatsinknya di bagian atasnya. Untuk heatsinknya ini di bagian tengahnya disertai dengan kayak pakai foam gitu di bagian tengahnya antara heatsink dan SSD-nya. Lalu quick start guide. Ya, warnanya hitam dari bagian heatsinknya ini, udah ada tulisan Predatornya juga. Sama. Ya, keduanya punya desain yang sama SSD ini. Kecuali heatsinknya tadi ya. Kalau yang 3500 ini heatsinknya di bawah, kalau yang 7000 di atas.
Oh ya, untuk SSD dari Predator ini, keduanya udah pakai DRAM yang terpisah, jadi independen gitu DRAM-nya. Kemudian untuk 3D NAND-nya menggunakan Micron TLC. Lalu untuk controllernya, di Gen 3-nya menggunakan SMI dengan konfigurasi dual core, sedangkan di Gen 4-nya menggunakan controller InnoGrid dengan konfigurasi quad core. Oke, langsung aja kalian bisa lihat hasil pengujian RAM dan SSD-nya berikut ini. Di pengujian kali ini, settingan BIOS yang dipakai berbeda. Ada yang di rasio 1:1 dan ada di 1:2, FCLK dan UCLK. Untuk bisa kasih tahu ke kalian seberapa signifikan perbedaannya ini. Yang pertama, di AIDA 64 Memory Benchmark, bisa kalian lihat ini hasilnya. Hasil read, write, dan copy pada rasio 1:1 ini lebih tinggi dibandingkan pada rasio 1:2-nya. Contohnya, di hasil read Apollo pada rasio 1:1 mendapatkan hasil 54.000 MB per second, sedangkan pada Apollo di rasio 1:2 hasilnya hanya 48.800 MB per second. Kemudian di RAM Talos 1:1, hasil read-nya 49.000 MB per second, sedangkan pada rasio 1:2-nya memiliki hasil 45.500 MB per second. Nah, untuk Talos 3200-nya ini bisa aku overclock hingga 3733 MHz dengan mudah dan dengan timing yang sama dengan versi 3200-nya. Bedanya hanya di rasionya nih yang harus menyesuaikan, karena dia tidak bisa berjalan di 1:1. Yang kedua, di tes game Dota 2. Kalau dilihat dari tabel berikut, Apollo ini memberikan 10 FPS lebih tinggi di maksimum FPS dan average-nya jika dibandingkan Talos. Ini menggunakan speed standar XMP-nya ya. Cuma tentunya dengan set XMP kita bisa langsung dapat bonus FPS tanpa perlu upgrade part lainnya. Lalu bagaimana kalau nggak di XMP? Nah, RAM-nya ini bakal berjalan standar di 2133 MHz. Ini kebetulan aku juga lagi coba iseng aja buat ngetes bedanya kayak gimana. Dan hasilnya FPS-nya turun drastis hingga 20 FPS lebih. Aku coba compare RAM Predator ini dengan merek lain dan dengan speed yang berbeda juga biar lebih fair. Pastinya ini berbeda juga ya di timing dan chip memorinya. Kalian bisa cek tabel berikut untuk perbandingan spek dan memorinya. Dan ini dia perbandingan lengkapnya untuk memory benchmark. Kemudian aku coba tes di game yang sama yaitu Dota 2 dan inilah hasilnya. Terlihat pada RAM 4000 MHz lain memiliki hasil yang berbeda juga, padahal sama-sama jalan di speed 4000 MHz dan rasionya 1:1. Karena chip memori dan timingnya juga berbeda, inilah yang menentukan skor hasil benchmarknya dari para memori ini. Untuk SSD Predator GM3500 Gen 3 ini mempunyai speed read 3400 MB per second dan write 2400 MB per second. Sementara SSD Predator GM7000 Gen 4 mempunyai speed read 7400 MB per second dan write-nya 6400 MB per second. Kesimpulannya, dari kedua SSD ini tuh memiliki read speed hampir sesuai dengan klaim, tapi write speed-nya masih cukup jauh dari klaim. Ini aku tes SSD-nya dari kondisi kosong, hanya di partisi aja, lalu dites dengan Crystal Disk Mark dan copy. Setelah itu, ini tuh bakal aku isi sampai penuh dan coba lagi dengan tes yang sama. Apakah hasilnya akan menurun drastis atau nggak terlalu jauh dari kondisi awal? Nah, kalian bisa cek di tabel berikut. Hasilnya, GM3500 ini nggak terlalu berbeda jauh jika dibandingkan dengan kondisi 96% terisi. Tapi GM7000 hasilnya ini berkata lain karena turun cukup jauh dibandingkan kondisi awalnya. Untuk tes suhu, GM3500 ini ada di maksimum 71 derajat Celcius dan GM7000 maksimumnya ada di 81 derajat Celcius. Oke, udah lihat kan hasil performanya kayak gimana? Sekarang pilihannya tinggal dari segi penampilan dan harga. Untuk harganya kalian bisa cek di layar kalian langsung. Jadi kalau misalnya kalian mau build PC yang simple, minimalis, atau tema PC kalian itu putih hitam, kalian bisa pilih RAM yang Talos ini. Lihat warnanya hitam putih gini. Sedangkan kalau kalian mau build PC-nya yang penampilannya lebih mewah dan punya tampilan bling-bling nyala-nyala gitu, kalian bisa pilih yang Apollo-nya. Karena Apollo ini juga udah punya LED RGB, plus dia juga udah didesain khusus untuk high performance.
Lanjut ke SSD-nya. Untuk SSD-nya ini kalian nggak perlu bingung saat milihnya karena tinggal sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Dan juga kedua SSD ini memang punya gen yang berbeda. Kalau PC kalian masih supportnya di Gen 3, kalian bisa pilih di GM3500 ini. Sedangkan kalau PC kalian udah support Gen 4, kalian bisa pilih di GM7000-nya. Oh ya, info juga untuk GM7000-nya ini, dia udah support untuk digunakan di PS5. Oke guys, sekian review Predator RAM dan SSD kali ini. Thank you for watching. See you!